Grogi gitu komandan ya? Iya. Pertemuan terakhir, Gitu Pak. ekspos terakhir. Siap. Izin komandan. Sudah nggak usah maju di sini aja coy. Ya, cuma juga ngomong ada. Nggak usah maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bisa nih karena baca. Yang hormati rekan-rekan Aman ya? Aman. Kena ya? Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rilis pengungkapan kasus yang telah diungkap oleh Satreskrim Polres Cirebon. Ada 2 kasus, dua-duanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan, kulturas, sebagaimana di dalam pasal 365 KUH pidana. Yang pertama, TKP yang ada di wilayah Kecamatan Walet. Jadi pada tanggal 9 April 2021, di mana peristiwa terjadi di Gang Impres di Desa Walet, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Ketika korban atas nama AGS bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, mengemudikan kendaraan bermotor. Kemudian oleh para pelaku, motor korban dipepet, kemudian menenungkan senjata tajam jenis pisau pada korban. Kemudian pelaku mengambil handphone milik korban. Ini kemudian setelah mengambil handphone, pelaku melarikan diri. Kasus ini terungkap ketika pelaku akan menjual handphone hasil curiannya ke salah satu toko handphone di Kecamatan Walet. Jadi kebetulan pemilik toko ini sudah sering diberikan sosialisasi dan juga edukasi oleh petugas polisian. Apabila ada indikasi orang menjual handphone dengan kondisi seperti ini, tanpa kontak atau tanpa dusnya, tanpa charger, dan punya handphonenya seperti ini, patut dicurigai merupakan hasil kejahatan. Sehingga ketika ditanya-tanya oleh pemilik toko tersebut, si pelaku ini ada kecurigaan, sehingga tidak jadi menjual handphonenya dan tidak dikembalikan dan pelaku pergi. Namun dengan interogasi yang dilakukan oleh pemilik handphone ini, pemilik toko handphone ini sudah terdata handphone jenis apa, kemudian si pelakunya identitasnya ada dan juga alamat tempat tinggal, sehingga diinformasikan kepada penyidik dan setelah ditelusuri ciri-ciri handphone tersebut dicek oleh korbannya, ternyata identik bahwa itu adalah handphone milik korban. Ya, ditelusuri oleh anggota, dipastikan bahwa dia adalah pelakunya dan diamankan oleh penyidik yang menyelidiki kasus pencurian dengan kekerasan. Terhadap para tersangka kita jerat dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus pencurian dengan kekerasan juga yang sempat viral beberapa hari yang lalu yang ada di Kecamatan Beber, di mana peristiwa terjadi pada tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 9.30 WIB di Jalan Raya Kuningan, Cirebon, di mana peristiwanya adalah ketika korban suami istri atas nama DJ dan suaminya MAN itu akan menunggu mobil dengan trayek ke arah Ciamis. Jadi kedua suami istri ini menunggu di warung es kelapa. Kemudian ketika suami istri tersebut menunggu di warung es kelapa, pelaku dua orang ini sudah melakukan pengamatan terhadap korban dan berpura-pura juga membeli minuman
kelapa. Kemudian setelah diamati situasinya, setelah membeli es kelapa, salah seorang pelaku atas nama DR itu langsung menodongkan golok kepada korban dengan awalnya mengancam dan menyerahkan tas milik korban, namun korban si ibu atas nama DJ ini melakukan perlawanan ketika tasnya ditarik. Jambret. Korban melakukan perlawanan, kemudian pelaku menyabetkan goloknya ke tali tas dulu supaya dengan harapan tasnya putus, namun tetap melakukan perlawanan sehingga pelaku menyabetkan goloknya ke tubuh korban, ke tangan korban. Nah, menurut korban mengalami luka pendarahan. Kemudian sang suami juga mengejar pelaku, namun ketika dikejar juga disabet oleh golok oleh pelaku sehingga mengenai bagian tangan dan juga hidungnya. Nah, sehingga kedua korban komisi ini mengalami luka yang dengan pendarahan yang cukup banyak dan pelaku melarikan diri. Nah, ketika petugas kami melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan di sekitar TKP, ada salah satu toko yang ada di sekitar TKP kebetulan memiliki CCTV yang mengarah ke jalan, sehingga ketika peristiwa itu terjadi sempat terekam dengan CCTV pelaku yang sudah melakukan aksinya dan berupaya untuk melarikan diri. Sempat terekam identitas kendaraan bermotor yang digunakan oleh para pelaku. Dan kebetulan ketika kita cek ke Samsat, data kendaraan tersebut identik yang digunakan oleh pelaku. Jadi yang kita amankan terlebih dahulu adalah pelaku yang menggunakan sepeda motor. Setelah kita amankan, kita interogasi mengarah kepada pelaku utama yang membacok dan mengambil tas dari korban, sehingga kita telusuri dan berhasil mengamankan pelaku. Dan pelaku ini ternyata sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, 2 di wilayah Kecamatan Buer, 1 di wilayah Kecamatan Jayapura. Nah, jadi dengan ketika sedang petugas melakukan pengamanan terhadap pelaku, dengan reputasi pelaku yang sudah melakukan beberapa kali tindak pidana keras dan berupaya melakukan perlawanan, sehingga kita berikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Korbannya acak atau bagaimana, Komandan? Korbannya acak. Jadi ketika mereka melakukan pengamatan di sekitar TKP dengan melihat situasi dan kondisi TKP seperti warung es kelapa tadi, hanya ada pemilik warung es dengan korban 2 orang itu. Waktunya? Melihat jika situasi menurut mereka memungkinkan untuk melakukan aksinya, maka dilakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Waktunya selalu malam atau berganti-ganti, kemana? Kalau yang di Bogor ini pagi jam 9.30 di jalan raya, di pinggir jalan raya Kuningan Cirebon.